Artinya bacalah kitab Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan muka. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih Dani. Oke, ya seperti yang difirmankan ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. Allah menyampaikan bahwasanya salat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Dan salat itu harus kita tegakkan. Dan banyak sekali manfaat dari pendidikan salat ini. Mana Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan ya salat itu adalah untuk mengingat Allah dan besar keutamaannya. Oke, terima kasih Ananda. Kita balik lagi ke materi kita. Apa ya? Kira-kira Anda ingat materi kita pekan lalu apa? Dia kata salah. Ops, salah. Materi kita pekan lalu itu tentang tobat, istiqomah dan ikhlas. Kemarin kita udah bahas tentang tobat, istiqomah dan ikhlas, dan sekarang kita akan membahas tentang adab sholat dan zikir. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya dulu, Anda semuanya terkait materi adab sholat dan zikir ini kira-kira apa yang terbayang sama Anda ketika Bapak bertanya seperti apa itu adab sholat dan zikir? Lagi gimana? Mungkin daripada lagi Pak adab sholat dan zikir, mungkin lebih pada tata cara yang lebih sesuai. Tata cara yang lebih sesuai. Pak gimana? Apa yang terpikir ketika Bapak bertanya apa sih itu adab sholat dan zikir? Kalau melakukan sholat harus diperhatikan apa yang antara satu pas sholat. Nah, tadi Teman saya Pak tentang adab sholat itu jadi kayak ya perilaku kita sebelum melaksanakan sholat itu sesuai dengan tuntunan syariat. perilaku kita sebelum melaksanakan sholat. Iya. Menurut saya lebih ke sikap kita, sikap bagaimana kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan, bagaimana perilaku kita menghadapkan diri kepada Tuhan. Oke, menghadapkan diri kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Agap. Anda semuanya paham ya sedikit tentang materi kita pada hari ini. Maka dari itu ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam materi yang kali ini. Yaitu Anda harus tahu apa sih itu pengertian dan pentingnya adab dalam sholat dan zikir. Yang kedua, Anda harus mampu membedakan macam-macam adab sebelum dan saat dan setelah sholat dan zikir. Yang ketiga, mampu menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kurangnya adab dalam beribadah, lalu mampu mengambil hikmah dan menunjukkan kekhusyukan, sikap kekhusyukan tertib dalam melaksanakan sholat dan zikir. Oke, Anda selanjutnya. Nah, seberapa penting sih adab dalam sholat dan zikir? Kita lihat sini dulu. Seberapa penting sih? Oke, yang pertama, ya silakan ya. Yang pertama, Agis. Yang pertama itu adab membuat ibadah lebih bermakna. Membuat ibadah lebih bermakna. Yang kedua, Cara kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang ketiga, Agar ibadah diterima dan bernilai. agar ibadah diterima dan bernilai. Yang keempat, Sampai itu akhlak yang mulia. yang keempat diati lagi. Menjadi teladan bagi teman. Menjadi teladan bagi teman. Yang keenam, Pikir yang benar mampu menghidupkan dan menyenangkan hati. yang terakhir ya Pak, Tujuh latihan disiplin dan tanggung jawab. latihan disiplin dan Tanggung jawab. itu ya. Kenapa kita harus belajar tentang adab sholat dan zikir ini seberapa penting sih ya? Untuk inilah pertama untuk adab membuat ibadah lebih bermakna. Kedua, cara
yang keempat membentuk media, yang kelima menjadi teladan bagi teman, yang keenam zikir yang benar mampu menghidupkan dan menenangkan hati. Nah, dan yang terakhir itu latihan disiplin dan tanggung jawab. Oke, sampai sini paham ya? Oke, mungkin ada. Oke, selanjutnya Bapak akan bagi Anda menjadi 2 kelompok. Reva dan Tio kelompok 1, Gani dan Agis kelompok 2. Oke, bisa ya? Coba. Oke, sebelum itu simaklah video berikut dari Bapak. Oke, saya simak videonya. Anda menjalani sholat. Jangan asal duduk kamu, bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol, nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo tunggu sebentar anak-anak. Baik Pak Ustaz. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya. Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya melakukan gerakan tidak sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Jalan-jalan, bicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustaz, tadi ketika sholat Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustaz. Begini dulu, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan kacang seperti Andi tadi, batal tidak Pak Ustaz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Amir juga batal Pak Ustaz, dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu dong. Iya, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong kok. Lihat, bolong kan? Ya, ada ya. Oke. Setelah lihat video tadi gimana? Udah mulai paham tentang adab dalam sholat dan zikir? Insyaallah Baik, Bapak. ya. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak lontarkan kepada Anda semuanya. Ini pertanyaannya adalah untuk kelompok ya. Nanti kita akan berdiskusi terkait jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama itu adalah apa sih dampaknya jika seseorang melaksanakan sholat tetapi tidak menjaga adabnya? Itu pertanyaan yang pertama. Paham dengan pertanyaannya? Apa dampak jika seseorang melaksanakan sholat tapi tidak menjaga adabnya? Yang kedua, mengapa sikap saat berzikir juga penting, bukan hanya bacaannya? Lalu pertanyaan yang ketiga, apa bedanya orang yang beribadah dengan adab dan tanpa adab? Paham? Bapak. Oke. Untuk ketiga pertanyaan ini silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti jika ada kendala silakan. Saya Oke, pertanyaan kedua. ya. Jadi ketiga pertanyaan ini jawab termasuk kelompok satu dijawab ketiganya, kelompok dua dijawab ketiganya itu Pak. Nah, tidak. Nanti akan Bapak ada aja. Misal kelompok satu mungkin akan jawab satu pertanyaan satu atau dua. Yang kelompok
Apalagi kalau orang dia menjaga adab, maka dia akan fokus dengan sholatnya. Kalau dia tidak menjaga adab, maka akan ada keraguan-keraguan yang timbul ketika dia lagi sholat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan jawab pertanyaan yang nomor 3. Apa bedanya orang yang beribadah dengan adab dan yang tanpa adab? Ya, silakan kelompok 2. Baik, saudara Maghribi, perbedaan orang yang beribadah dengan adab dan tanpa adab. Yang pertama dari segi ibadahnya. Ketika orang tanpa adab beribadah, contohnya sholat, dia akan buru-buru sholat. Itu yang pertama. Tuh, kalau orang yang beradab ketika sholat, maka dia khusyuk menghayati sholatnya, membaca Fatihahnya lama, betul-betul menghayati. Itu adalah perbedaan antara orang yang beradab dan orang yang tidak beradab. Gak ada tambahan dari saya. Ya, cukup. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan enggak untuk kelompok 2? Cukup ya? Oke, silakan duduk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, betul ya Nanda? Yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, kita apresiasi dulu. Oke. Oke, selanjutnya ya. Oke, sedikit ya Bapak terkait materi ini. Pertama yaitu tentang pengertian adab dalam sholat dan zikir. Sholat kalau secara bahasa itu artinya apa? Doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Karena secara istilah itu adalah ibadah yang kita lakukan dan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan salam. Itu yang dinamakan dengan sholat. Sedangkan zikir itu secara bahasa berarti mengingat dan secara istilah itu berarti adalah menyebut mengingat Allah SWT dengan lisan, hati dan perbuatan dengan bacaan-bacaan tertentu seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu seperti asmaul husna itu juga termasuk dalam zikir. Nah, itu untuk pengertian tentang zikir dan sholat. Oke, paham ya Anda? Oke, lalu kedua terkait adab. Ada adab dalam sholat. Adab di dalam sholat ini terbagi juga menjadi beberapa ya. Ada adab sebelum sholat, ada adab saat sholat, dan ada adab setelah sholat. Nah, adab sebelum sholat. Nah, bisa Agis bantu bacakan Bapak? Oke, adab sebelum sholat. Yang pertama menjaga wudhu dan kebersihan badan, pakaian serta tempat sholat. Yang kedua memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga menghindari makanan atau minuman yang menyengat. Yang keempat datang ke masjid lebih awal. Yang kelima meluruskan dan merapatkan saf. Kayak gitu ya. Nah, adab sebelum sholat itu ada beberapa poin yang ada. Yang pertama kita itu harus menjaga wudhu ya, dan kebersihan badan, pakaian serta tempat sholat. Nah, itu adab dari wudhu dan pakaian yang kita gunakan. Yang kedua memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga itu menghindari makanan dan minuman yang menyengat. Nah, karena kalau nafas kita bau itu akan mengganggu jemaah yang lain, benar kan? Iya. Nah, malahan ada yang menganjurkan sebelum kita sholat itu harus sikat gigi dulu. Itu sunnahnya ya. Lalu datang ke masjid lebih awal, itu juga termasuk adab dalam sholat. Sebelum sholat lalu meluruskan dan merapatkan saf. Ya, setiap kita sholat imam mesti bilang gitu kan, meluruskan dan merapatkan saf. Itu juga bagian termasuk adab sebelum sholat. Nah, selanjutnya itu adab saat sholat. Nah, bantu Reva apa? Pertama menghadiri hati pikiran kepada Allah dan khusyuk. Dua, tidak boleh menoleh, bergerak, berbicara dan bermain. Kemudian melaksanakan gerakan sholat dengan tenang dan tertib. Kemudian menjaga bacaan sholat agar sesuai tajwid dan lafaz yang benar, dan yang terakhir tidak mendahului makna. Ini adab ketika sholatnya lagi. Nah, kalau tadi kan sebelum, kalau yang sekarang ini yang ketika kita sholat ada adabnya, di antaranya itu menghadirkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Artinya kita dalam sholat itu harus khusyuk dan itu juga termasuk adab. Lalu tidak menoleh atau bergerak, berbicara dan bermain. Bahkan kalau kita bergerak 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Nah, itulah adabnya. Yang ketiga, melaksanakan gerakan sholat dengan tenang dan tertib.
terus bacanya juga semakin lebih baik. Dan yang terakhir itu tidak mendahului imam. Kalau mendahului imam itu bahkan bisa batal sholatnya. Oke, lalu yang ketiga, adab setelah sholat. Jadi bisa Itu ada setelah sholat, satu, duduk sejenak untuk berzikir dan berdoa, tidak tergesa-gesa, bersalaman dengan sesama jemaah. oke, itu ya adab setelah sholat. Lalu kita suruh dulu untuk berdoa dan berzikir. Lalu tidak tergesa-gesa, lalu bersalaman dengan sesama jemaah. Nah, ini untuk meningkatkan keakraban juga dan jemaah. Itulah adab setelah sholat. Oke. Nah, itulah untuk adab sholat Anda semuanya. Ada yang sebelum, ada sesaat, dan ada sesudah. Nah, selanjutnya adab dalam berzikir. Nah, adab dalam berzikir, iya betul. Dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk, membaca zikir dan suara yang tidak terlalu keras agar tidak mengganggu orang lain jika mereka zikir sendiri-sendiri. Duduk dengan sopan dan tenang, memahami makna zikir yang dibaca, tidak bercanda atau bermain-main. Nah, yang pertama dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk, membaca zikir dengan suara yang tidak terlalu keras. Nah, ini kalau kita zikirnya itu sendiri-sendiri ya jemaahnya. Kadang ada juga jemaahnya zikirnya bersama. Tapi jika dalam tempat kita sholat itu ternyata orang ini berzikirnya sendiri-sendiri, maka hendaknya zikirnya ini dipelankan agar tidak mengganggu jemaah yang lain. Oke, yang ketiga, duduk dengan sopan dan tenang. Nah, duduk dengan sopan dan tenang ya. Kalau ada anak-anak yang bermain-main, ya cara duduknya ya dengan baik juga. Tapi bagi kita Anda semuanya yang sudah kelas berapa sekarang? Kelas 7 ya? Coba. Kelas 7, Anda semuanya udah remaja, jadi harapannya Anda semua sudah paham gitu, agar tidak mengganggu jemaah yang lain. Dan yang keempat, memahami makna zikir yang dibaca. Perlu juga ya kita membaca zikir itu paham dengan maknanya seperti subhanallah, apa artinya? Manusia Allah. Maha suci Allah. Lalu yang terakhir, tidak bercanda dan atau bermain-main. Nah, itu ya untuk adab dalam berzikir. Oke, selanjutnya yaitu hikmah menjaga adab dalam sholat dan zikir. Yang pertama, logis. Bentuk pribadi yang disiplin, sopan dan bertanggung jawab. Oke, Dani. Meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dan hubungan. Yuk. Membangun akhlak mulia dan pergaulan sosial. Oke, yang keempat, menyekat. Yang kelima, membiasakan diri untuk selalu ingat dalam segala situasi. Oke, sampai sini paham ya? Baik. Hikmah dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membentuk pribadi yang disiplin dan sopan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah, membangun akhlak mulia dalam pergaulan sosial, menenangkan hati dan pikiran kita, lalu yang terakhir membiasakan diri untuk selalu ingat Allah SWT dalam segala situasi. Oke, nah untuk refleksi kita pada hari ini ya. Oke. Sudahkah saya menjaga adab dalam sholat, adab saat sholat dan zikir? Reva gimana rasanya selama ini? Udah atau belum? Udah, Anis? Kurang sempurna. Kurang sempurna ya? Oke, mungkin ada adik atau kakaknya yang ketika sholat masih main-main, itu harus diingatkan ya. Ya, Pak. Lalu apakah sikap Anda dalam ibadah mencerminkan akhlak seorang muslim yang baik? Udah atau belum? Kurang sempurna juga. Kurang sempurna ya. Kalau masih bermain-main, belum kurang khusyuk, berarti itu Anda masih belum bisa menjadi muslim yang baik. Tapi kalau dari kita tentu harus berusaha untuk menjadi orang yang Baik. lebih baik. Sehingga bagaimana cara memperbaiki diri agar lebih khusyuk dalam beribadah? Gimana kira-kira caranya? Mungkin ya, lebih dikembalikan kepada diri pribadi, Pak. Kembalikan kepada diri kita. Menurut tadi gimana? Dengan mencari ilmu menyatakan kalau orang yang seseorang bagus dalam ibadah itu mereka tidak tahu apa adab dalam sholat. Dicari ilmunya. Berarti ya? Lebih tidak mengutamakan urusan di dunia ketika kita sedang beribadah. Kadang orang tuh beribadah nggak khusyuk itu karena urusan di luar gitu. Oke. Reva? Perbaiki dia, Pak. Perbaiki ini ya. Oke, semuanya benar ya, tepuk tangan dulu. Oke, kesimpulan. Ada bisa satu orang? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, silakan Aris. Jadi kesimpulan yang dapat
untuk kita semua. Oke, terima kasih ya Nanda untuk pembelajaran kita hari ini. Kawan Nanda semuanya, alhamdulillah partisipasi dengan baik, Bapak senang, sangat senang dengan keaktifan Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk pekan depan ada PR seperti biasa. Nanda silakan buat resume terkait materi kita pada hari ini, 1 halaman saja dan kita kumpulkan pekan depan. Oke Nanda, sebelum itu marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah.